Apakah Paulus mengajar bahwa perempuan sama sekali tidak boleh mengajar ataupun memimpin? Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11 dan ayat 12, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Pesan yang kurang lebih sama Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Korintus, bagaimana perempuan harusnya berdiam diri. Apakah kata-kata Paulus ini kita aplikasikan atau kita bisa langsung terapkan dalam kehidupan kita pada hari ini? Bahwa wanita sama sekali tidak boleh berbicara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti konteks dari ayat ini. Paulus tidak mengajarkan kepada semua jemaat secara umum atau semua orang percaya gereja-gereja di seluruh dunia bahwa perempuan tidak boleh mengajar. Tetapi waktu Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius yang adalah gembala jemaat di Efesus, kita mengerti bahwa ada masalah atau ada situasi yang dialami oleh jemaat di Efesus. Yang dimaksudkan oleh Paulus, bagaimana agar jemaat di Efesus, terkhususnya perempuan yang ada di sana, untuk berdiam diri. Dan mereka tidak boleh mengajar, apalagi memerintah laki-laki. Konteks dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu, atau pada hari-hari itu, perempuan dipandang lebih rendah dari laki-laki. Bahkan, menurut budaya hari itu, wanita tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Perempuan diperlakukan seperti warga negara kelas 2, bahkan perempuan dilarang untuk belajar. Ya, budaya hari itu, para perempuan tidak boleh belajar atau duduk di dalam sebuah kelas untuk menerima pengajaran sama seperti laki-laki pada umumnya. Sehingga ketika Paulus mengatakan bahwa perempuan tidak boleh mengajar, dan perempuan haruslah menerima ajaran dengan patuh. Sesungguhnya ini adalah sebuah kasih karunia buat wanita di dalam gereja Tuhan. Karena pada akhirnya para wanita diizinkan untuk menerima pengajaran. Di bagian perjanjian baru yang lainnya, kita juga tahu bahwa ada banyak perempuan yang mendukung pelayanan gereja Tuhan, bahkan terlibat sebagai pengajar, pelayan-pelayan Tuhan, nama yang tidak asing bagi kita seperti Febe, dan begitu banyak nama lainnya. Mengapa secara spesifik buat jemaat di Efesus, perempuan dilarang mengajar? Bapak Ibu Saudara, pada hari-hari itu, jemaat di Efesus mengalami yang namanya serangan penyesatan yang begitu luar biasa. Salah satu ajaran sesat yang marak pada hari itu adalah legalisme Yahudi. Orang-orang yang percaya kepada hal ini adalah mereka yang berkata bahwa iman pada Yesus Kristus saja tidak cukup. Tetapi iman pada Yesus Kristus harus disertai dengan kepatuhan kepada hukum Taurat. Iman harus disertai dengan melakukan hukum Taurat. Dan Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kalau kita mencampur adukan melakukan Taurat atau kasih karunia, maka kita akan lepas dari kasih karunia. Dan masalahnya adalah perempuan-perempuan yang ada di Efesus adalah kaum yang paling cepat terpengaruh oleh ajaran sesat ini. Karena itu, Paulus yang mengerti situasi ini, dia mengerti tentu berbahaya kalau perempuan yang sudah menerima ajaran sesat legalisme Yahudi ini diberikan posisi untuk mengajar di dalam gereja. Oleh karena itu, Paulus membatasi perempuan-perempuan hendaknya berdiam diri dan mereka hanya bisa menerima pengajaran dengan sikap yang patuh. Dalam situasi di jemaat di Korintus kurang lebih sama. Karena perempuan-perempuan yang ada di sana, kebanyakan mereka adalah mantan penyembah berhala. Dan di agama berhala sebelumnya, mereka menyembah salah satu dewa atau dewi mereka adalah Artemis. Mereka melakukan praktek pelacuran bakti, Bapak Ibu Saudara. Dan perempuan-perempuan ini juga yang masuk dalam gereja, akhirnya mau mencoba untuk memimpin
dan berkuasa atas laki-laki. Paulus membatasi sehingga perempuan-perempuan yang ada di Korintus juga hendaklah berdiam diri. Di sini kita mengerti bahwa pesan tentang perempuan yang tidak boleh mengajar dan memimpin hanya berlaku buat jemaat-jemaat yang ada di Korintus dan juga di Efesus. Sesuai dengan konteks di mana ayat-ayat ini dituliskan. Ini bukan rumus atau doktrin yang harus diberlakukan pada seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia. Karena itu kita harus mengerti bagaimana memahami sebuah ayat berdasarkan dengan konteksnya. Hari ini kita tahu bahwa baik laki-laki maupun perempuan, Tuhan berkati dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Ada begitu banyak pendeta, gembala-gembala wanita yang hari-hari ini melayani, dan ini membuktikan bahwa di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan mengasihi siapapun, dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.